Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fadillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita bertemu seperti biasa melanjutkan belajar bersama dengan kitab Al-Farad. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah masih tentang munada ya. Pembahasan kita masih tentang isim-isim yang dinasab dan kita masih membahas tentang al-munada. Nah, masalah berikutnya dari munada adalah jika ingin memanggil munada yang ada alif lam, maka ada dua cara. Contohnya apa? Contohnya misalnya orang ada namanya atau kita ingin memanggil tolib, ya tulab, ya, nggak boleh ya tulab, nggak boleh langsung seperti ini, ya rijal, tidak boleh langsung, ini tidak boleh, ya. Jadi kalau ingin memanggil nama yang ada alif lam, maka ada dua cara. Cara yang pertama itu diawali ya ayyuha untuk muzakkar dan ya ayyatuha untuk muannas. Yang kedua diawali isim isyarah yang sesuai. Haza untuk muzakkar, hazi untuk muannas. Contohnya ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu. Perhatikan. An-nabiyyu. Nah, di sini apa? Namanya ada alif lamnya, tidak boleh ya nabiyyu, tidak boleh. Harus ada ya ayyuha. Ya. Ayyuha atau pakai isim isyarah ya hadza. An-nabiyyu. Ya hadza an-nabiyyu. Ini dia. Berikutnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayatuha. Ayatuhan nafsu al-mutmainnah. Mutmainnah. Nah, di sini an-nafsu ada alif lam. An-nafsu ada alif lam. Nah, maka diawali oleh apa? Ya ayyatu untuk muannas, karena nafsu ini dia muannas. Nafsu ini dia muannas. Atau ya hazihi. Karena nafsu itu dia muannas. Inna tuh. Nih. Ya. Nah, baik. Berarti yang munadanya di sini ya ayu dan ayatu. Haza sama hazi. Inilah munadanya. Ayu, haza, ayatu sama hazi. Inilah munadanya. Adapun isim setelahnya ini sebagai naat. Ini naat, ini naat, ini naat, ini naat. Naat. Ya. Baik. Berikutnya. Adapun memanggil Allah biasanya diganti dengan Allahumma. Nah, ini perhatikan ya. Ini pengecualian ya. Lafaz jalalah Allah.
Allah ini ada alif lamnya enggak? Ada kan? Allah ini ada alif lam nih, Allah ada alif lam. Nah, dikecualikan pada lafaz jalalah Allah. Kalau kita ingin memanggil Allah, boleh langsung ya Allah. Ya. Ya Allahu boleh. Boleh ya, boleh dikecualikan lafaz jalalah Allah. Ada alif lam, boleh kita langsung ya Allah. Tidak perlu lagi pakai ya ayyuhallah, ya haza Allah, tidak boleh. Tidak perlu lagi, bahkan tidak ada semua seperti itu. Ya ayyuhallah, enggak ada. Ya Allah. Atau dengan apa? Allahumma. Ya. Allahumma, perhatikan. Ya. Perhatikan ya, mim yang ditasydid, ini dia sebagai ganti dari huruf nida, ya. Mim yang ditasydid sebagai ganti dari ya. Nah. Berikutnya. Kadang-kadang munada dibuang hurufnya, kadang-kadang munada dibuang hurufnya. Contohnya apa? Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka. Nah, ini Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nih Rabbana. Ini tiba-tiba Rabbana. Kenapa dia nasab di sini dia? Munada mudhof. Munada mudhof asalnya apa? Ya Rabbana asalnya. Huruf nidanya dibuang. Kemudian yang berikutnya, jika munada mudhof kepada ya mutakalim, maka ya-nya boleh dibuang. Contohnya Robbi, nah ini dia. Robbi. Robbi zidni ilma. Ilman. Robbi zidni ilman. Nah, perhatikan di sini ya. Nih, Robbi. Ini ada huruf asalnya apa? Ya, ada huruf nida. Dan Robbi ada ya mutakalim. Sini. Ya, ini asalnya apa dia? Ya Robbi. Ada huruf nida dan ya mutakalim yang dibuang sehingga menjadi Robbi. Ya, asalnya apa? Ya Robbi ada ya mutakalim. Ya mutakalimnya dibuang. Ya. Ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tapi sampai di sini pembahasan kita munada bisa dipahami? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Pak Amin? Ya, lanjut. Kita dulu paham ya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan tamyiz ya, tamyiz. Ini kita hapus. Yang K. Tamyiz. Apa itu tamyiz? Isim nasab. Isim nasab, apa lagi? Nakirah. Yang memberi penjelasan.
yang memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Pilih tamyiz. Ya. Nah, ciri-cirinya ya, jatuh setelah timbangan yang pertama. Contohnya, ishtara itu jiroman zahaban. Aku membeli berapa? 1 gram emas. Aku membeli 1 gram emas. Nah, perhatikan ya. Ishtari itu istara fi'il madi, tu dhamir rafa mutasil fi mani rafi sebagai fa'il, jiroman nasab sebagai maf'ul bih. Zaban nasab sebagai tamyiz. Nasab sebagai tamyiz. Apa itu pengertian tamyiz? Isim nasab. Naam, ini nasab. Nakirah, ini nakirah. Yang memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Iya. Kalau kita cuma sampai sini saja, ishtari itu jiroman, aku membeli 1 kilogram. Aku membeli 1 gram. Aku membeli 1 gram. Masih belum jelas apa yang diinginkan dari 1 gram. Masih belum jelas apa yang diinginkan dari 1 gram. Bisa jadi 1 gram perak, 1 gram kapas, 1 gram pasir, 1 gram gula, ya kan? Maka dia butuh apa? Butuh penjelasan. Apa yang dimaksud dengan jiroman tadi 1 gram. Nah, inilah isim nakiroh nasab setelahnya, inilah yang dia sebagai tamyiz penjelas dari isim sebelumnya yang masih belum jelas. Nah, ini apa? Jiroman dia apa? Timbangan. Timbangan. Nah, berikutnya, jatuh setelah takaran. Jatuh setelah takaran. Contohnya apa? Akhastu sa'an tamron. Aku mengambil 1 sok korma. Aku mengambil 1 sok korma. Akhadha fi'il madi tu dhamir jar dhamir rafa mutasil fi mali raf'in sebagai fa'il, so'an sebagai maf'ul bih. Tamron, ini dia tamron sebagai tamyiz. Penjelas isim sebelumnya masih belum jelas. Karena kalau kita cuma sampai sini saja, akhastu so'an, aku mengambil 1 sok. Masih belum jelas kalimatnya, apa yang diinginkan dengan 1 sok. Ya. 1 sok tahu kan? 1 sok itu ini, 4 kali ini. 2 telapak tangan ini namanya mud. 2 telapak tangan namanya mud. 1 sok itu 4 kali ini. 4 kali ini. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau kita ukur pakai berat, beda-beda ukurannya. Ada mengatakan 2,5 kilo, 2,75 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo, 3 kilogram. Tapi jelas ini dia ya bukan ukuran berat, tapi takaran. Takaran. Nah, tamron di sini dia tamyiz, isim nasab nakiroh yang memberikan penjelasan kepada isimnya yang belum jelas. Ya, karena kalau cuma 1 sok saja dia masih belum jelas. 1 sok apa? Ya, 1 sok tamr korma. Yang berikutnya, jatuh setelah jarak. Contohnya, ishtari itu shibron ardon. Shibron ardon.
Aku membeli shibron, satu jengkal, ya, satu jengkal apa? Tanah. Aku membeli satu jengkal, shibron itu satu jengkal tanah. Nah, ini sama, ini maf'ul bih, ini tamyiz. Tamyiz. Isim nasab nakiroh yang memberikan penjelasan kepada isim sebelumnya. Karena kalau kita sampai sini saja, aku membeli satu jengkal. Satu jengkal masih belum jelas, satu jengkal apa? Satu jengkal kayu, satu jengkal apa lagi kan? Masih belum jelas. Nah, rupanya apa? Satu jengkal tanah. Nah, yang keempat, jatuh setelah hitungan. Jatuh setelah hitungan. Di sini ada dua hukum. Yang pertama dia nasab mufrad. Nasab mufrad. Kapan dia nasab mufrad? Hitungan antara apa? 11 sampai 99. Ya. Contohnya apa? Indi salasuna kitaban. Indi salasuna kitaban. Aku mempunyai 30 kitab. Aku mempunyai 30 kitab. Ya. Indi. Ya, indah dan ya mutakalim. Ya, zaraf majrur. Ya, syibul jumlah fi mahali rafin sebagai khobar muqaddam, salasuna sebagai mubtada muakhir. Ya, kitaban di sini dia tamyiz, nasab sebagai tamyiz. Ya, jatuh setelah hitungan 11 sampai 9, mufrad nasab. Yang kedua, jer. Jer ada dua ya. Jer mufrad. Jer mufrad itu apa? 100 ke atas. 100 ke atas. 100 ke atas. Contohnya apa? Ya. Ishtara itu ya, mi'ata kitabin. Nah, 100 ke atas. Aku membeli 100 buku. Ini dia. Mi'ata kitabin. 100 ke atas. Mufrad majrur. Mufrad majrur. Satu lagi apa? Yang ketiga. Jer jamak. Kapan? 3 sampai 10. 3 sampai 10. 3 sampai 10. Contohnya apa? Di sini. Qara'tu arba'ata kutubin. Nah, kutubin di sini dia. Aku membaca 4 buku. Ini kutubin. Jamak majrur. Setelah apa? 3 sampai 10. Nah, sampai sini bisa dipahami. Ada pertanyaan? Masalah tamyiz? Sebelum kita pindah ke materi berikutnya, bisa dipahami? Akhdoli Sendra sama Pak Amin, bisa dipahami? Allah ya. Baik, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Ini lagi kita selesai ya. Naam. Kapan-kapan Ustaz, adat dan ma'dud diulas Ustaz. Adat dan ma'dud ya. Baik. Nanti selesai dari ini ya. Ini kita akan selesai lagi kan. Nah, nanti sebelum kita masuk tasrif, ya, sebelum kita masuk tasrif, atau nanti lah setelah ini ya,
Kita selesaikan dulu pengikut isim yang nasab. Nanti kita bahas ya. Kita bahas. Insya Allah besok hari kita bahas ya. Baik. Berikutnya. Yang L. At-tabi'u lismin mansubin. Pengikut isim yang nasab. Pengikut isim yang nasab. Mengenai macam-macam penjelasan dan rumusnya, lihat keterangan ketika membahas pengikut isim yang rofa. Di sini hanya akan disampaikan contoh-contoh pengikut isim yang nasab saja. Ya, ada naat atau sifat. Tentunya apa? Ihdinas siratal mustaqimah. Tunjukilah kepada kami sirat jalan yang lurus. Perhatikan al-mustaqimah itu dia nasab sebagai naat dari as-sirata. Berikutnya apa? Uhibbu thaliban yajtahidu. Aku menyintai seorang pelajar yang apa yajtahidu? Bersungguh-sungguh. Mana naatnya di sini? Uhibbu thaliban yajtahidu. Lafaz apa? Yajtahidu. Fi'il mudhari'. Fa'ilnya mana Pak? Ini yajtahidu. Dhamir mustatir tadiluhu huwa kembali ke Taliban. Berikutnya, ra'aitu kitaban gilafuhu jaidun. Aku melihat sebuah kitab yang sampulnya bagus. Gilafuhu, gilafu mubtada, jaidun khobar. Mubtada khobar namanya apa? Jumlah ismi ya fi mahali nasbin sebagai dari kitaban. Yang kedua atof. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Perhatikan apa Ibrahim, dia nasab karena atof kepada Nuhan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang menciptakan kematian dan kehidupan. Nah, perhatikan yang digarisbawahi al-hayata. Ya, nasab karena dia atof daruf atof waw, atofnya kepada al-mauta. Yang berikutnya, yang ketiga at-tauqidu. Qara'tul kitaba kullahu. Aku telah membaca kitab itu kullahu seluruhnya. Ya, lafaz kullah itu dia tauqid. Da'autul qaida nafsahu. Aku menyeru kepada panglima perang itu dirinya sendiri. Perhatikan lafaz nafsahu, nafsa situ. Nasab dia sebagai tauqid. Berikutnya, badal. Ihtaramtu aliyan ilmahu. Ihtaramtu aliyan ilmahu. Aku memuliakan Ali ilmunya. Aku memuliakan Ali ilmunya. Perhatikan situ ya. Ilma di situ dia adalah badal. Badal apa namanya? Badal istimal. Akaltul mauza nisfahu. Aku memakan pisang itu separuhnya. Nisfah dia badal. Badal apa namanya? Badal ba'din min kul. Ganti sebagian. Baik. Ada pertanyaan tentang masalah ini? Tabi pengikut isim yang nasab. Bisa dipahami? Belum bisa. Insya Allah. Insya Allah ya. Baik. Berikutnya kita lanjut lagi ya. Ini mudah ya. Ini mudah. Pembahasan tentang apa? Pasal kelima, isim-isim yang dijer. Isim-isim yang dijer. Ini gampang ya. Al-faslu khamisu, fasal kelima, al-asmaul majruratu, isim-isim yang dijer. Ya. Al-asmaul majruratu, ya, isim-isim yang dimajrur hanya terdapat pada 3 keadaan. Ini paling gampang majrur ini. Masbukun bi harfi jarin, didahului oleh huruf jar. Al-mudhofu ilaihi atau mudhof ilaihi. Atau apa atabi'u lismin majrurin, atau apa pengikut pada isim majrur. Ya. Yang pertama yang masbukun bi harfi jarin, didahului oleh atau dimasuki huruf jar. Adapun macam-macam huruf jar, yang pertama min.
Min ini sebenarnya artinya banyak min. Tapi makna yang sering kita pakai adalah apa? Dari. Contohnya Pak, roja'tu minal masjidi. Aku kembali dari masjid. Al-masjidi majrur karena kemasukan huruf jar min. Ila ke. Zahaba Muhammadun ilal ma'hadi. Pergi Muhammad ke ma'had, ke pondok. Al-ma'hadi majrur karena kemasukan huruf jar ila. Hatta bermakna sampai juga. Akala Zaidun asamaka hatta, ya, hatta roksihi. Zaid memakan ikan sampai kepalanya. Roksi majrur karena kemasukan huruf jar hatta. Berikutnya fi, di dalam. Al-kitabu fil maktabati. Kitab itu di dalam perpustakaan. Al-maktabati majrur karena kemasukan huruf jar. Dari hadzal khabaru an Abi Hurairah. Kabar ini adalah dari Abu Hurairah. Perhatikan lafaz abi majrur karena kemasukan huruf jar. An tanda jarnya dengan ya karena dia asmaul khamsah. Ala di atas, al burtuqalu alal maidati. Jar itu di atas meja makan. Al maidati majrur karena kemasukan huruf jar ala. Berikutnya al ba'u. Ya, biasa kita artikan dengan. Katabtu bil qalami, aku menulis dengan pena. Al qalami majrur karena kemasukan bi huruf jar. Alamu, ya, li bermakna milik. Ad-daru di Zaidin, rumah itu milik Zaid. Zaidin majrur karena kemasukan huruf jar li. Al-kafu, ka, seperti. Aliyun kal asadi, Ali seperti si singa. Asadi majrur karena kemasukan huruf jar kaf. Wawul qasami waw, demi. Wallahi inna Muhammadan abduhu wa abdullahi wa rasuluhu. Demi Allah sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ya, wallahi itu dia. Lafaz jalla Allah majrur karena kemasukan huruf jar waw qasam. Tak qasam. Ya, tak qasam ini dia hanya masuk ke lafaz jalla Allah, tidak kepada yang lainnya. Tallahi inna syaitana lakum aduwwun mubinun. Demi Allah sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian musuh yang nyata. Ruba bermakna sedikit. Contohnya ruba rajulin alimin laqituhu. Sedikit laki-laki yang berilmu yang aku menjumpainya. Muz dan munzu artinya apa? Semenjak. Ma ra'aituhu munzul amsi. Tidaklah aku melihat dia semenjak kemarin. Berikutnya. Ya. Khola ada sama ha, sya. Ini juga apa? Dia bisa kita anggap sebagai huruf jar dan bisa juga kita anggap sebagai fi'il. Contohnya apa? Ja'atul labu ada Muhammadin. Ja'atul labu ada Muhammadin, telah datang para tulab, para pelajar kecuali Muhammad. Nah, Muhammad itu dia jar karena kemasukan huruf jar ada, kita anggap sebagai huruf jar. Sampai sini bisa dipahami? Saat mundu itu bisa dorof nggak, Ustaz? Naam. Munzu itu bisa dorof, Pak. Kalau setelahnya fi'il, Pak. Munzu, muz sama munzu, dia bisa sebagai dorof, Pak. Kalau setelahnya itu fi'il. Ya. Setelahnya itu fi'il. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Akhdari Syedra bisa dipahami? Ini apa isim-isim yang majrur ini paling gampang ya, paling gampang, dan insya Allah juga apa di sini juga sudah pada belajar, jadi kita baca cepat aja ya supaya kita nanti masuk ke tasrifan. Ini penting tasrifan ini.
Baik. Berikutnya al-mudhofu ilaihi kata majmu'. Kata majmu'. Apa itu kata majmu'? Ya, mudhof ilaihi ialah isim jar karena disambung dengan isim sebelumnya. Isim yang disambung dinamai mudhof di i'rab sesuai dengan letaknya dalam jumlah. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Contohnya haza kitabun nahwi. Ini adalah kitab nahwu. Perhatikan an-nahwi itu dia majrur karena dia mudhof ilaihi. Zurtu hadiqatal asmaki. Aku mengunjungi hadiqata. Hadiqata itu asalnya kebun, tapi di sini nggak bisa kita artikan kebun, tapi kolam ikan. Aku mengunjungi kolam ikan. Al asmaki majrur karena dia mudhof ilaihi. Ishtaraitu khatama zahabin. Aku membeli cincin emas. Zahabin dia majrur karena dia mudhof ilaihi. Berikutnya al-mudhofu ilaihi dapat berupa isim zahir yang pertama, yang kedua isim mabni. Contohnya ya Muhammadu hal hadza baituka. Ya. Wahai Muhammad, apakah ini rumahmu? Ya, domir kaf itu dia domir jar mutasil di mahali jar mudhof ilaihi. Hadza kitabul ladzi yudrasu fil ma'hadi. Ini adalah kitab yang dipelajari, yang diajarkan di ma'had. Allazi isim isyarah mabni dengan sukun di mahali jarin mudhof ilaihi. Berikutnya yang G, at-tabi'u lismin majrurin, pengikut kepada isim majrur. Mengenai macam-macam penjelasan dan rumusnya silakan lihat kembali pada penjelasan pengikut isim yang Pak, di sini hanya akan disampaikan contoh-contohnya saja. Yang pertama naat. Contohnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dikutuk. Perhatikan lafaz rajim. Dia majrur karena sebagai naat. Berikutnya ataf. Maratu bi Muhammadin wa Aliyin. Aku berpapasan dengan Muhammad dan Ali. Ali dia majrur karena ataf pada rupau kepada Muhammad. Berikutnya taukid, contohnya takallamtu ma'asy-syaikhi nafsihi. Aku berbicara bersama dengan syekh nafsi, dirinya sendiri. Lafaz nafsi dia majrur karena ini sebagai taukid. Badal, contohnya sami'tul muhadarata minal imami ibni Bazil. Mana badalnya? Ibni, lafaz ibni. Aku mendengar muhadarah dari imam yaitu Ibnu Baz. Ya, Bazin majrur sebagai mudhof ilaihi, ibni juga dia majrur sebagai badal. Bisa dipahami? Pak Amin sama Akhdoli, Sandra? Ustaz. Saya Pak Amin bisa dipahami ya masalah majrur ini? Berarti besok kita baru masuk ke apa? I'rab pada fi'il ya, i'rab pada fi'il. Insyaallah besok kita bahas apa i'rab pada fi'il. Kalau ada waktu lagi nanti kita tambah dengan apa penjelasan adat dan ma'dud ya sesuai dengan permintaan Pak Amin tadi ya, insyaallah. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi